Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning awesome students. Hari ini kita belajar bahasa Inggris bersama-sama yuk. Class, how are you today? I hope you're doing well. Welcome back to grade 5. Today we will learn unit 8. I was happy because I won the race. Jadi yang perlu kita perhatikan di unit 8 adalah penggunaan past tense. Apa itu past tense? Past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan. Dan juga kita di sini akan menggunakan conjunction. Conjunction adalah kata sambung yang digunakan atau fungsinya untuk menghubungkan dua kalimat. Before we go through, I would like to tell you the learning objective. The first one is to study about conjunction atau kata sambung. Di sini kita akan menggunakan because or so. And the second one is to study about past tense. Di sini kita akan menggunakan verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan juga penggunaan to be, was, and were. Were digunakan untuk subjek you, they, and we, sedangkan was akan digunakan untuk subjek I, he, she, it. Contohnya bagaimana Bunda untuk yang verb 2? Oke, di sini sudah ada dua kolom. Yang pertama basic words atau kata dasar, yang kedua verb 2, past tense. Contoh yang pertama, kata dasar win akan berubah menjadi won. Lose akan berubah menjadi lost. Pass berubah menjadi passed. Skip berubah menjadi skipped. Eat berubah menjadi ate. Go berubah menjadi went. Forget berubah menjadi forgot. Get berubah menjadi got. Miss berubah menjadi missed. Fail berubah menjadi failed. Next, vocabulary. Kalian juga bisa melihatnya di buku paket unit 8. Vocabulary yang pertama, win the race, memenangkan perlombaan. Lose my wallet, kehilangan dompet saya. Pass the test, lulus ujian. Skip breakfast, melewati sarapan pagi. Eat spoiled food, makan makanan basi. Go to bed late, tidur terlambat. Seperti yang Bunda sudah katakan, kita di sini akan menggunakan verb 2. Jadi kalian bisa mengubahnya menjadi win the race akan berubah menjadi won the race. Lose my wallet berubah menjadi lost my wallet. Pass the test berubah menjadi passed the test. Skip breakfast berubah menjadi skipped breakfast. Eat spoiled food berubah menjadi ate spoiled food. Go to bed late akan berubah menjadi went to bed late. Next, vocabulary. Forget to study akan berubah menjadi forgot to study. Get up late akan berubah menjadi got up late. Miss the bus akan berubah menjadi missed the bus. Fail the test berubah menjadi failed the test. Next, let's move to the sentence examples. Di sini ada dua contoh penggunaan conjunctions. Yang pertama, when you say the effect first and the cause second, use because. Jadi, ketika kalian mengatakan efeknya terlebih dahulu atau efeknya terlebih dahulu dan penyebabnya terakhir, jadi kalian harus menggunakan because. Contoh yang pertama, I was happy because I passed the test. Saya bahagia karena saya lulus ujian. Jadi kita menggunakan was untuk subjek I dan pass the test untuk verb 2. Jadi I was happy adalah efeknya, kemudian I passed the test adalah penyebabnya. Contoh yang kedua, we were hungry because we skipped breakfast. Di sini kami lapar karena kami melewati sarapan. Di sini kita menggunakan were untuk subjek we dan verb 2 untuk skip. Jadi we were hungry adalah efeknya, kemudian
skip breakfast adalah penyebabnya. Next example. When you say the cause first and the effect second, use a comma and so. Jadi di sini ada perbedaan dengan yang pertama. Ketika kamu mengatakan penyebabnya terlebih dahulu dan kemudian efeknya terakhir, kamu harus menggunakan koma dan juga so. Contoh yang pertama, she got up late, so she missed the bus. Dia bangun terlambat, jadi dia melewati bisnya. Di sini kita juga menggunakan verb 2 untuk got and miss. Jadi she got up late adalah penyebabnya, she missed the bus adalah efeknya. And the second example is he forgot to study, so he failed the test. Dia lupa belajar, jadi dia gagal ujian. Sama juga seperti yang awal, kita juga menggunakan verb 2 untuk forgot and failed untuk verb 2-nya. He forgot to study adalah cause-nya, penyebabnya, sedangkan he failed the test adalah efeknya. So far, have you understood? I hope you all understand. So, next is your turn. Di sini Bunda mempunyai 5 questions, 5 pertanyaan. Jadi kalian bisa buat tugasnya di buku tulis dan juga tulis soal beserta jawabannya, kemudian jangan lupa sertakan nama dan kelas. And that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.